Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan mengupdate kinerja PCAA ya untuk kuartal 2 2024. Saya sudah pernah bahas PCAA ini tanggal 29 April 2024 dan saat ini saya bahas per 6 Agustus 2024 ya, harganya di 650, nggak jauh beda dari video saya yang sebelumnya ya. Kita akan update dari 5 parameter kinerja harga sahamnya, fundamental, seasonality, bandarmologi, dan technicalnya. Untuk IPO ini masih belum jauh beda teman-teman ya, dengan IPO price 1025 dan pernah stock split 1:2, maka kalau teman-teman beli dari harga IPO itu masih floating profit 160%, belum termasuk dividen. Untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat teman-teman, dari 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir ini negatif ya, positifnya hanya 3 tahun terakhir ya, ini deket-deket dari COVID. Ya, kemudian setahun terakhir ini turun lagi ya. Dan untuk tahun ini saja 2024 sudah turun 31,58% ya. Harga terendahnya ini ada di 570 dan tertingginya ada di 1120 ya. Jadi harga saat ini masih mendekati harga terendahnya selama setahun terakhir. Ini teman-teman ya, profil company-nya. Dia pengembang kawasan properti komersial, ada industri pariwisata dan rekreasi ya. Ini websitenya kalau teman-teman pengen cek lebih detail. Untuk kepemilikannya ini dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar 72%, jadi ini masuk dalam BUMD ya. Kemudian ada PT Pembangunan Jaya dan masyarakatnya hanya 10%. Nah, segmen usahanya ini ada 5 teman-teman ya. Yang pertama dia adalah properti, jadi dia mengembangkan 8 properti. Kemudian ada turis atau rekreasi lah ya. Destinasi rekreasi, ada Ancol ya, ada SeaWorld, Samudra, Atlantis, Birdland, Eco Park, Pasar Seni. Kemudian ada resort juga ya, ada Bidadari Islands, kemudian Putri Duyung, ada Dolphin Island juga. Dia juga ada kuliner ya, kulinernya ini teman-teman ya. Kemudian ada MICE, ini tempat untuk meeting dan acara-acara ya. Jadi ada 5 ini teman-teman ya, sumber dari pendapatan PCAA. Dan kalau kita lihat lebih detail per kuartal 2 atau semester 1 2024, kita lihat ya pendapatan real estate-nya ini mulai ada ya, meskipun nggak terlalu signifikan ya, tanah dan bangunan. Kemudian tiket ini yang mencumbang paling banyak ya. Tiket ini dari pintu gerbangnya naik, namun sayangnya untuk wahana wisatanya ini justru malah turun teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, orang yang masuk lebih banyak tapi yang menggunakan wahana wisatanya lebih sedikit ya. Kemudian untuk pendapatan restorannya juga turun, kamarnya juga turun ya. Pendapatan usaha lainnya kita lihat di sini, penyewaan kiosnya bertambah ya, pengelolaan perumahannya turun, sponsornya naik ya, barang dagangan naik ya, yang lainnya kecil-kecil ya. Jadi secara overall ini sedang turun penjualannya, terutama turunnya itu banyak di wahana wisatanya ya. Mungkin teman-teman tahu yang daerah Jakarta apakah sudah mulai bosen orang-orang Jakarta dengan wahana wisatanya, atau wahana wisatanya banyak yang tidak aktif, atau justru sekarang lagi seneng ke peak 2 gitu ya wisatanya. Nah, kalau kita cek untuk kinerja jangka panjangnya ini sebenarnya masih naik ya. Sejak Covid turun dan ini sudah mulai beranjak naik, meskipun di 2024 ini kembali turun ya, tapi memang kinerjanya dari sebelumnya memang naik turun ya. Tapi overall menunjukkan kenaikan. Ya, kalau kita lihat di sini labanya masih laba terendah ya teman-teman ya, laba terendah pada saat profit ya. Kalau rugi kan pasti rugi. Kalau waktu profit ini ternyata terendah teman-teman ya. Padahal ini COVID sudah berlalu. Ya, seharusnya kan pulih ya, kira-kira labanya di kisaran ini ya, 190-200 miliaran. Ini ternyata annualized masih di 118 miliar saja. Tapi masih ada 2 kuartal lagi ya, kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Nanti bisa dari manajemen masih bisa memperbaiki kinerjanya di semester 2 ini. Dan kalau kita cek dari struktur pendapatannya, memang secara laba kotor turun ya, turun. Biasa sempat 50%, sekarang turun hanya 48%. Laba usahanya pun juga turun
Ya, dan laba bersihnya ini juga prosentasenya terendah ya, terendah sejak 2014. Padahal tadi secara pendapatannya pun masih belum setinggi sebelumnya ya, masih 1,1 triliun ya di sini, 1,2 ya. Tapi karena pengali laba bersihnya turun, jadi labanya menjadi laba terendah annualize ya teman-teman ya. Jadi masih bisa berubah, nanti tergantung dari kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Dan kita cek ya untuk performance semester 1 pendapatannya maaf. Tadi pendapatannya turun tipis 1,8%, kemudian beban pokok penjualannya ini naiknya lebih besar daripada lebih besar, ini malah naik ya. Pendapatan turun malah beban pokok penjualannya naik ya. Jadi laba kotornya turunnya lebih dalam dan laba usahanya juga lebih dalam lagi. Otomatis laba bersihnya jadi lebih dalam ya. Oke, kemudian kita cek secara valuasinya. Kalau dicek ya, PBV saat ini itu ada di 0,63 dan di mana rata-ratanya ada di 1,02. Jadi saat ini masih di bawah rata-rata ya, di PBV yang diperdagangkan masih di bawah rata-rata di 0,63. Dan untuk pernya ini tipis-tipis aja ya, di mana rata-ratanya ada di 7,8 dan saat ini pernya ada di 8,7. Jadi untuk pernya ini justru lebih tinggi ya, karena tadi memang kinerjanya turun ya, di tahun 2024 ini annualize lagi turun teman-teman ya, tapi itu belum final. Dan untuk earning yield ini juga ada di 11,5%, di mana rata-ratanya 1,8 karena memang pernah merugi ya. Jadi untuk valuasi earning yield ini masih berada di kisaran harga wajarnya ya, di 11,5%. Dan ini adalah harga wajarnya ada di range 498 atau 500 ke 750 ya, 500 ke 750, dan harga saat ini ya di tengah-tengahnya harga wajar, masih dalam range harga wajarnya. Untuk dividen ini tidak rutin bagi dividen ya, waktu rugi dia tidak membagikan dividen. Dan ini average atau rata-rata yieldnya kira-kira 3-6%. Dan kalau kita lihat ya untuk EPS tahun 2025 nanti di proyeksinya ya sama, yieldnya sekitar 3,4% ya, atau akan membagikan 30%, di 22,5 dibagi 650, harga saat ini itu 3,4% ya. Dan kalau kita lihat cash per share-nya ini cukup tebal, 206 per lembar saham, di mana harga sahamnya hanya 650 ya, dan ini sebagian besar berupa deposito teman-teman ya. Kita cek untuk kesehatan finansialnya, quick ratio-nya ini tidak terlalu tinggi ya, hanya 0,5. Current ratio juga karena memang ini sama ya, karena tidak ada persediaan yang signifikan, karena ini merupakan jasa ya teman-teman ya. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya ini juga sudah better ya, sudah turun dari 2021 ya, karena sudah pulih ya. Tapi masih cukup tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini mulai turun juga ya, pelan-pelan secara quarterly. Nah, untuk seasonality kita lihat di sini yang menarik hanya dia naik di Desember ya, 70%. Yang lainnya ini tidak ada potensi naik yang cukup signifikan. Kemudian untuk secara struktur saham kita cek ini masih sama ya. Tadi sudah disebutkan juga di awal, dimiliki oleh Pemda DKI, PT Pembangunan Jaya, dan masyarakat. Ini ada satu komisaris atau direksi yang punya 25.000 lembar saham. Peran investor asing di saham ini tidak terlalu signifikan, tidak terlalu dominan ya, tapi kalau kita lihat korelasinya di 2 tahun 2024 ini semakin lama semakin besar ya, dan di bulan Agustus ini adalah korelasi terbesar ya, dari 2,5. Berarti ini cukup memberi pengaruh yang signifikan terhadap harga ya teman-teman ya. Dan kita cek ya kepemilikan retailnya ini bertambah, nggak terlalu banyak yang punya PCAA ya, hanya sekitar 2.769 orang saja. Ya, ini bertambah 863, jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Tapi ternyata rata-ratanya justru malah turun ya. Jadi yang bertambah ini itu kecil-kecil ya, per orangnya nambah sekitar 6,8 juta saja ya, sekitar 7 jutaan lah ya satu orangnya. Dan kalau kita lihat ya di Mei ke Juni itu justru malah turun dan rata-ratanya justru malah naik, kebalikannya teman-teman ya.
Jadi ada yang keluar ini teman-teman ya, ada yang keluar yang kecil-kecil, mungkin takut atau nggak ngerti taking profit, tergantung belinya di mana ya teman-teman ya. Bisa taking profit, bisa cut loss, tapi exit yang kecil-kecil ini aja ya. Ini pun cuma 3,1 juta rata-ratanya. Nah, kalau kita cek ya perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir untuk secara garis bandar homologinya ini menunjukkan turun atau sedang distribusi. Kemudian bandar detektornya dari Juli ke Juli juga sedang terlihat distribusi, dan dari broker summary juga terlihat sedang distribusi ya. Di sini broker XL dan XC juga ada di posisi kiri ya. Nah, kita lihat lebih detail ya siapa yang distribusi. Nah, kita lihat yang beli tetap lokal ID ya setahun terakhir. Tadi broker dari sekuritasnya juga sudah kelihatan ya. Nah, di sini ada perubahan top 3-nya teman-teman ya. Jadi top 3-nya ini dikuasai paling besar itu dari 10% ini ya, di luar pengendali 10% ini paling banyak adalah lokal ID. Ya, jadi ini merupakan saham ya, saham dividen lah ujungnya. Karena apa? Karena menguasai di atas 50% adalah investor retail lokal, dan ini rutin membagikan dividen kalau profit. Tapi kalau rugi nggak membagikan dividen ya, itu masih masuk akal lah ya. Jadi ini menjadi saham dividen investor retail lokal juga ya. Nah, kalau kita lihat ada perubahannya di mana lokal MF ini menjadi top 3, tapi lucunya ini ternyata tidak berubah ya kepemilikannya teman-teman ya. Sempat naik tapi dia kembali lagi ya tidak berubah. Jadi dia pasif menjadi top 3, artinya ada yang foreign IB ini yang dulunya dominan sekarang turun, dia menjual barang. Jadi inilah yang membuang atau menyebabkan harganya turun selama setahun terakhir foreign IB teman-teman ya. Kemudian foreign others ini juga tidak terlalu aktif ya. Dia terbesar ketiga tapi tidak terlalu aktif di pergerakan harga sahamnya. Ya, jadi ada perubahan di sini foreign IB, dan kita lihat ya untuk di bulan terakhir Juni ke Juli itu foreign IB masih jualan kecil ya. Nah, tapi ini ada yang unik teman-teman ya. Ternyata lokal ID juga ikut jualan, di mana tadi setahun terakhir kan beli ya. Sekarang di bulan terakhir ini update terakhir Juli ya teman-teman ya. Itu justru malah jual. Dan foreign IB juga jual. Nah, siapa yang beli? Yang beli ini adalah pemain baru ya. Reksadana asing mulai masuk ke saham ini ya, dan ada sekuritas. Ya, kita lihat di yang setahunnya dulu. Di setahunnya dulu nih, nah reksadana asing tahun lalu bulan Juli belum punya saham PJAA. Berarti ini mulai dilirik ya oleh reksadana asing. Ya, kita lihat ya per kapan ini ya. Ini mungkin Juli, Juni, Mei, April, Maret ya. Jadi per Maret ini reksadana asing sudah mulai masuk ke saham PJAA ya. Kalau dia continue masuk dan lokal ID-nya continue keluar atau memberikan barangnya, dan mungkin masih cukup lama ya untuk foreign MF ini kalau misalnya dia mau menjadi pengendali di saham PJAA ya, karena ini dikuasai mayoritas oleh investor retail lokal. Ya, jadi tergantung apakah investor retail lokalnya mau lepas di harga saat ini, dan apakah reksadana asingnya memang berniat untuk menjadi pengendali di saham ini. Ya, kalau cuma dia price taker, beli nanti kalau naik dijual lagi, ya berarti masih tetap menjadi saham dividen investor retail lokal. Ya. Nah, buat teman-teman kalau pengen bisa memiliki data ini, teman-teman ada video penawaran di deskripsi ya, silakan bisa dicek. Nah, untuk pola saham on to date teman-teman ya, di Agustus ini itu masih terlihat akumulasi ya. Jadi ini terlihat akumulasi ini sudah ya. Akumulasi kita lihat ya, broker XL dan XC sekarang tadi yang setahun terakhir ada di posisi sebelah kiri, sekarang ada di posisi sebelah kanan, artinya investor retail lokal sudah mulai menyerahkan sahamnya bukan ke foreign IB. Tadi yang foreign IB masih buang barang, berarti ke pemain baru yaitu foreign MF atau reksadana asing yang mulai masuk. Ya, ini akumulasi ya teman-teman ya. Nah, untuk technical kita lihat ya, ini adalah analisa technical di video saya yang sebelumnya ya. Saya memprediksi dia akan ranging di 500 sampai 570. Tapi ternyata salah ya, rangingnya tidak di area situ, tapi rangingnya di area 620 sampai 730. Ya, jadi karena ini masih di harga wajarnya ya, dan reksadana asing sedang masuk ya, reksadana asing sedang masuk berarti kalau reksadana masuk biasanya forecast-nya ke depan akan naik, forecast ya, bukan dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini memang masih di harga wajarnya, tapi mereka biasanya memforecast atau meramalkan kinerjanya akan naik di masa yang akan datang dalam jangka panjang. Ya, jadi
harapannya ya investor retail lokal melepas barangnya ke reksadana asing itu bagus ya, sehat buat sahamnya. Artinya kalau misalnya terus-menerus terjadi di area ini ranging ya, mestinya ke depan akan cukup menarik saham BCA ini untuk kita pantau ya. Tapi untuk saat ini masih belum, karena masih sangat jauh sekali tadi ya, lokal ID-nya masih mendominasi sekali dan reksadana asing juga masih baru sangat sedikit sekali ya masuk, meskipun ini sudah menarik karena sudah dilirik oleh reksadana asing. Ya, jadi ini saya memprediksi dia hanya akan ranging aja di area 620 sampai 730 sampai nanti tunggu aja kuartal 3. Ya. Kalau kuartal 3 karena ternyata kinerjanya turun dan reksadana asing masih membeli, wah itu cukup menarik ya. Tapi kalau ternyata reksadana asing jual ya berarti dia cuman masuk aja untuk iseng-iseng ya, bukan untuk menjadi market maker di BCA. Dan ini sahamnya juga kurang liquid ya, karena tadi ya memang dikuasai oleh investor retail lokal ya, jadi sahamnya tidak terlalu liquid teman-teman ya. Dan terakhir untuk risamnya, untuk kinerja jangka panjangnya masih naik ya, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi wajar, tidak rutin bagi dividen ya, jadi ini bagi dividen kalau profit, kalau rugi nggak bagi dividen. Forecastnya untuk dividennya yieldnya 3,4% dengan harga saat ini ya di tahun 2025. Seasonality dia berpotensi naik hanya di bulan Desember, dan untuk bandarmologi setahun terakhir sedang terlihat distribusi, namun kita lihat tadi ya, per Agustus sudah terlihat akumulasinya sudah terlihat dari bulan Maret ya, meskipun kecil ya, tapi ini masih kelihatan ya, di bulan Agustus terlihat akumulasi. Untuk technical ini sedang ranging aja di 620 sampai 730. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah, ini bukan ajakan jual atau beli saham BCA ya. Silakan teman-teman jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja untuk analisanya teman-teman sendiri. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.